Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini berjudul Maqasid Syariah Yasser Auda. Maqasid Syariah merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam, yakni yang berfokus pada tujuan-tujuan dan nilai-nilai di balik syariat. Terma Maqasid Syariah ini sesungguhnya bukan hal yang baru ya. Ini sudah menjadi kegiatan atau pekerjaan atau hal yang digeluti para ulama klasik gitu. Namun saat ini Maqasid Syariah ya, seolah-olah muncul kembali ya, sebagai hal yang baru. Ya, salah satunya ulama ataupun cendekiawan Muslim yang menggeluti ya ini bernama Yasser Auda. Yasser Auda ini merupakan salah satu cendekiawan terkemuka ya dalam studi Maqasid Syariah. Ya, berupaya untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah ya, dalam konteks kontemporer atau kekinian gitu. Untuk itu tayangan ringkas ini mencoba ya, mengkaji pendekatan dan kontribusi Yasser Auda atas Maqasid Syariah ya, serta bagaimana implikasinya dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Secara harfiah, Maqasid Syariah ini dapat diartikan dengan atau sebagai tujuan-tujuan syariat ya, seperti itu, yang merujuk pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai pada hukum Islam. Secara tradisional, Maqasid Syariah itu umumnya dibagi dalam 3 kategori ya. Yang pertama adalah melindungi agama atau hifdz ad-din ya. Yang kedua melindungi jiwa, hifdz an-nafs, dan ketiga melindungi akal, hifdz al-aql. Makanya kemudian terdapat pula hifdz an-nasl atau perlindungan terhadap keturunan, dan hifdz al-mal, perlindungan terhadap harta. Secara umum, konsep dasar Maqasid Syariah ini mengindikasikan bahwa yang disebut dengan syariah itu tidak hanya mengatur aspek yang sifatnya ritual ya, atau mahdoh gitu, tetapi juga bertujuan untuk mencapai amaliyah ya, yakni kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Kerangka pemahaman konsep Maqasid Syariah, Yasser Auda mendahului ya, dengan adanya 6 fitur utama yang diidentifikasi dalam hukum Islam, yakni kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Dari ke-6 fitur utama dalam hukum Islam, ini kemudian Yasser Auda mencoba menyusun suatu strategi yang sifatnya praksis gitu, ya, dalam upaya untuk merealisasikan konsep Maqasid Syariah ini dalam kehidupan nyata ya, di masyarakat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu Yasser Auda menekankan ya, pentingnya pemikiran kreatif dan kritis ya, dalam menerapkan Maqasid Syariah. Auda berpendapat bahwa Maqasid tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, melainkan juga sebagai basis untuk pengambilan keputusan real gitu. Nah, salah satu sumbangsih terpenting Maqasid Syariah Yasser Auda adalah pengembangan ya, kerangka kerja untuk menerapkan Maqasid dalam berbagai bidang kehidupan ya. Bidang hukum, kemudian juga ekonomi, ya, pendidikan, ya, pembangunan, dan seterusnya.
Melalui berbagai karyanya atau buku-bukunya, ya, Auda memperkenalkan konsep yang disebut dengan Marcosit-based thinking, ya, yakni mendorong para pemimpin, gitu, pemangku kekuasaan, ya, atau pembuat kebijakan untuk senantiasa mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari keputusan yang mereka buat. Pendekatan konsep Marcosit-based thinking Yasser Auda ini pada dasarnya tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hal-hal yang sifatnya ritual gitu, ya, syariat dalam pengertian ritual, melainkan juga pada pencapaian tujuan yang lebih besar, ya, dalam kehidupan masyarakat, ya, seperti tercapainya kesejahteraan, ya, keadilan, ya, dan pembangunan atau membangun peradaban secara umum. Auda berpendapat, ya, bahwa pemikiran semacam ini, ya, yang sifatnya itu menyentuh langsung pada kehidupan orang atau masyarakat, ini sangat diperlukan untuk mengatasi problematika yang dihadapi umat Islam, ya, di berbagai belahan dunia. Ya. Kita tahu problem kemiskinan, kebodohan, ketidakberdayaan itu masih menggelayuti sebagian, ya, mungkin juga sebagian besar umat Muslim di dunia. Dan Auda menghendaki ini untuk segera diatasi. Salah satu implikasi penting dari pendekatan Marcosit-based thinking dari Marcosit Syariah adalah dalam bidang ekonomi. Ya. Ini sangat dipandang penting oleh Yasser Auda. Ia menekankan bahwa ekonomi Islam seharusnya berfokus pada pencapaian Marcosit Syariah, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial. Ya. Dalam konteks ini, Auda mengusulkan prinsip-prinsip seperti keadilan dalam distribusi sumber daya, ya, perlindungan terhadap kaum yang lemah, ya, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan seterusnya. Dengan mengaplikasikan Marcosit, ya, dalam aspek ekonomi, ya, Auda percaya bahwa konsep zakat, sedekah, dan wakaf itu dapat berjalan lebih efektif, ya. Dalam hal ini mampu untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan solidaritas di antara warga atau anggota masyarakat. Selain aspek ekonomi, ya, Yasser Auda juga menekankan, ya, pentingnya Marcosit dalam bidang atau aspek pendidikan. Ya. Auda mendorong pengembangan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan aspek-aspek formal dari ajaran Islam, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai moral, ya, dan etika yang mendasarinya. Gitu. Ya, tidak hanya yang sifatnya formal, namun juga pada hal yang dibalik itu, gitu, yang dalam bentuk aspek moral dan etis. Gitu. Pendidikan harusnya diarahkan untuk membentuk individu yang tidak hanya berilmu atau berpengetahuan belaka, melainkan juga berakhlak dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan kata lain, pendidikan yang selaras dengan Marcosit Syariah itu seharusnya menghasilkan generasi, ya, yang mampu menghadapi tantangan zaman, ya, sembari tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, pemikiran Yasser Auda mengenai Marcosit Syariah, ya, itu dipandang, ya, telah mampu menawarkan perspektif yang segar dan relevan untuk dalam hal umat Islam, ya, untuk menghadapi tantangan zaman modern, gitu. Dengan menekankan pentingnya tujuan syariat yang lebih luas, ya, Auda mengajak umat Islam untuk melihat hukum Islam
tidak hanya sebagai aturan belaka, ya, tetapi juga sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan sosial, ya, kemajuan ekonomi, ya, dan juga tidak lupa moralitas yang baik. Ya. Pendekatan ini sangat penting, terutama dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terkait. Ya, dalam menghadapi problematika kontemporer, pemikiran Yasser Auda ini, ya, Maqasid Syariah ala Yasser Auda ini dipandang dapat menjadi cahaya penuntun, ya, yang mengarahkan umat Islam untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Ya. Melalui penerapan Maqasid Syariah yang lebih komprehensif dan kontekstual, umat Islam diharapkan, ya, mampu melahirkan hukum Islam, ya, yang menjadi solusi efektif, ya, bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini dan ke depan. Nah, sedikit catatan kritis, sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Yasser Auda melalui Maqasid Syariah, ya, atau Maqasid Based Thinking ini bukan hal yang baru, ya, bukan barang baru. Para ulama atau cendekiawan Muslim sebelumnya gitu, itu juga sudah menggaungkan hal yang senada, ya. Sebut saja misalkan Fazlur Rahman, kemudian Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, ya, Abdullah Said, dan di Indonesia mungkin bisa disebut Nur Khalis Majid atau Cak Nur, kemudian juga Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, itu sudah menggaungkan hal-hal yang senada gitu. Hanya saja dalam hal ini Yasser Auda itu berhasil, ya, membungkus, ya, teorinya itu dalam suatu jargon yang atau diksi yang sangat menarik gitu. Nah, sedemikian sehingga pemikiran dia itu sekarang menggema di berbagai daerah, di berbagai negara gitu. Belum lama ini Yasser Auda mengunjungi Universitas Islam Indonesia, ya, di Yogyakarta, ya, yang untuk lebih mengenalkan Maqasid Syariah, ya, kurang lebih seperti itu. Pada intinya ajaran Islam itu menganjurkan adanya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas, atau ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Nah, sementara ini yang terjadi dapat diamati bahwa mayoritas umat muslim itu masih terlalu cenderung untuk memberati atau condong kepada mementingkan, ya, ibadah yang sifatnya ritual itu, ya, hablu minallah gitu, dengan kurang memberi perhatian yang cukup atau sepadan pada hablu minanas. Nah, dalam hal ini Yasser Auda mencoba untuk mengingatkan kembali umat muslim agar senantiasa mengusahakan atau berupaya untuk menyeimbangkan, ya, antara ibadah mahdoh atau ibadah ritual dengan ibadah ghair mahdoh, ya, atau ibadah muamalah gitu. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas. Dan apa yang diupayakan oleh beliau ini, Yasser Auda ini, tentu saja suatu hal yang perlu diteruskan gitu, diupayakan secara terus-menerus, ya, untuk menuju keseimbangan ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas dalam rangka berkontribusi pada peradaban dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya.